Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan materi pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Dari saya Ramadan Nur Hidayatullah dan kelompok saya Muhammad Sirajuddin Al-Wahid akan sedikit menjelaskan terkait materi hari ini. Selanjutnya terkait materi hari ini, kami membagi kelompok kami menjadi dua. Yang pertama saya sendiri akan menjelaskan 4 poin dan nanti ada dilanjut dengan Muhammad Sirajuddin Al-Wahid dengan sisa 3 poin yang akan dijelaskan. Selanjutnya langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Poin pertama yakni yang pertama penetapan sidang. Sesuai dengan ajas hakim bersifat menunggu, jadi pertama kali apabila ada penggugat, itu nanti akan mengurus segala ketentuan atau dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan gugatannya. Nah, setelah gugatan tersebut diajukan, maka dari pengadilan akan memprosesnya pelengkapan sumber-sumber dengan dibantu oleh penggugat untuk nanti setelahnya bisa diproses dalam pemeriksaan atau pengadilan. Nah, setelah proses itu tadi selesai atau proses pendaftaran selesai, maka masuk kepada pemanggilan pihak-pihak. Pemanggilan dilakukan oleh jurusita dengan menyerahkan surat panggilan, exploit berita acara panggilan, dan khusus untuk tergugat disertai salinan surat gugatan. Pemanggilan ini harus dilakukan dengan patut yang ditujukan dengan pengembalian risalah atau riles panggilan itu kepada majelis hakim. Apabila yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah, maka diserahkan kepada pengadilan negeri yang memeriksa. Ada sita jaminan. Sita jaminan ini yakni ditujukan atau tujuan mengajukan gugatan perdata ialah agar haknya yang telah dirugikan oleh orang lain dapat dipulihkan. Nah, jadi apabila si penggugat itu tadi merasa khawatir apabila sebelum pengadilan tersebut ditakutkan si tergugat nanti akan menghilangkan bukti-bukti dan setelahnya bersiap-siap untuk tidak melaksanakan keputusan dari hakim, maka tujuan dari sita jaminan ini ada. Nah, dijelaskan di sini terdapat dua bentuk. Yang pertama conservatoire beslag yang dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakan keputusan menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi apabila ada persangkaan yang beralasan bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau sebelum putusan dilaksanakan berusaha untuk menghilangkan atau membawa barang-barang itu dan penagihan hutang, nah maka keputusan ini dapat dilaksanakan. Tapi apabila penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang kuat akan adanya persangka tersebut, maka permohonan sita jaminan itu tidak dapat dikabulkan. Yang kedua ada revindicator beslag. Dimaksudkan untuk mendapatkan hak kembali, revindicer atau mendapatkan, bukan untuk menjamin dapat dilaksanakan putusan pengadilan yang menghukum tergugat untuk membayar jumlah uang, tapi menjamin dapat dilaksanakan putusan pengadilan yang menghukum tergugat menyerahkan barang kepada penggugat, yaitu barang bergerak milik penggugat sendiri yang ada di tangan tergugat. Selanjutnya ada materi tentang keputusan karena tidak hadir di persidangan.
Apabila penggugat tidak hadir pada sidang pertama dan kedua tanpa alasan dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir, padahal sudah dipanggil secara patut, hakim dapat menjatuhkan putusan gugatan. Gugatan dinyatakan gugur. Terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum. Penggugat dapat mengajukan gugatan itu untuk kedua kali sebagai perkara baru dan membayar biaya perkara, seperti pasal 124 HIR atau 148 RBG. Apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan kedua tanpa alasan dan tidak menyuruh wakil kuasanya padahal sudah dipanggil secara patut, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek, putusan di luar hadirnya tergugat, kecuali jika gugatan melawan hukum atau tidak berjalan menurut bunyi pasal 129 ayat 1 HIR. Jika tidak menerima putusan verstek, tergugat dapat mengajukan perlawanan atau verzet yang diajukan seperti gugatan biasa. Dengan adanya perlawanan ini, maka eksekusi ditangguhkan. Seterusnya ada upaya perdamaian. Menurut pasal 154 RBG garing 130 HIR antara lain menentukan bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantara ketua berusaha mendamaikannya. Bila dapat dicari perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa. Terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan banding. Ketentuan ini mewajibkan majelis hakim sebelum memeriksa perkara perdata harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa tersebut. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, yakni Sirojudin Al-Wahid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya Allah. Gak masuk. Iya tara masuk iki. Lali. Angel. Tapi rekam ning kono lho, Dik. Dikira Pak ya kena lho ngono kuwi.